Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani. Nah, kembali lagi bersama kami. Saya di sini Muhammad Alwi Pasalibu dan juga rekan saya Clara Yanti Tondang. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kami akan mendemonstrasikan bagaimana proses pembuatan kompos jerami padi. Nah, bersama saya pada kawan kita Sadri ya, yang Ya. dari Batubara. Sadri Bulungan, nanti dari Batubara juga akan mendemonstrasikan bagaimana proses pembuatan kompos jerami padi. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya adalah nanti Bapak Ibu sekalian akan memperlihatkan Sadri pakai M4. Nah, kita pakai Mol dari Bogor Pisang. baik. Nah, yang utamanya adalah bahan-bahan yang utama kita pakai di sini adalah jerami padi. Khususnya jerami padi di sini Bapak Ibu sekalian usahakan yang segar. Nah, di sini sudah Bapak Ibu sekalian lihat sudah dicincang halus dengan proses pencampuran atau pencincangan yang sudah cukup merata. Nah, perbandingannya adalah di sini berapa kita pakai? Perbandingannya itu 1:1, yaitu 20 kg jerami dan juga 20 kg Sekam padi. sekam padi. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini sekam padinya sudah dicampur dan juga bersamaan dengan jerami padi yang sudah dicampur. Nah, tujuan dari pencincangan ataupun perajangan dari jerami padi ini adalah yang pertama untuk mempercepat ataupun mengusahakan bahwa nanti biodecomposer ataupun aktivator ini bekerja lebih cepat. Karena apa? Di sini luas dari ataupun volume dari bahan-bahan utama yang kita gunakan sudah lebih kecil. Artinya nanti sirkulasinya pun akan lebih teratur karena pori-porinya lebih besar. Nah, kemudian bahan selanjutnya ada Kemudian bahan selanjutnya yaitu bonggol pisang yang sebagai aktivator yang berbahan dasar, yaitu yang pertama itu bonggol pisang, kemudian air gula merah yaitu sebagai molasses, dan kemudian yaitu air cucian beras. Kemudian semua bahan itu dicampur ke dalam satu wadah dan juga difermentasikan selama kurang lebih 2 minggu. Nah, satu bahan terakhir yang kita gunakan selain daripada kita gunakan tadi mol bonggol pisang, ada juga jerami padi dan juga sekam padi. Satu lagi ada kita punya di situ, tolong ambilkan. ini ada Dedak kita pakai sekitar 1 kg. Nah, dedak ini gunanya juga untuk membantu dari aktivator atau biodecomposer ini untuk mendekomposisi atau menguraikan dari jerami padi yang akan digunakan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, di sini rekan saya akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana pembuatan dari kompos jerami padi ini, dan juga nanti rekan saya Sadri Bulungan. Halo Sadri Bulungan, semoga di sana juga aman walaupun sedang daring. Semoga nanti bisa aman praktikum ataupun mendemonstrasikan kepada Bapak Ibu sekalian pembuatan jerami padi dengan menggunakan M4. Kita sudah pakai mol dan nanti Sadri pakai M4. Simak proses pembuatannya oleh Clara Yanti Tondang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pembuatan kompos ini. Yang pertama, langkah yang pertama kita lakukan yaitu memasukkan bahan dasar ke dalam karung. Kita masukkan secara rata ke dalam karung. Ketebalannya itu bisa kita taksir itu sekitar 25 cm secara rata. Kemudian kita tuang dedak. Bisa saja kita tuang ke dalam karung tersebut. Setelah itu kita tuang mol, itu yang berbahan dasar dari bonggol pisang. Oke, untuk lapisan selanjutnya, kemudian kita masukkan lapisan kedua 25 cm juga, dan juga lapisan ketiga hingga seterusnya, hingga wadah karung ini penuh yang dengan tebal yang sama, yaitu sekitar 25 cm. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita telah memasukkan semua bahan ke dalam wadah, kita ikat wadah tersebut dengan menggunakan tali.
Tapi kita ingat juga ya Bapak Ibu, untuk tetap membuka wadah ini sekali seminggu untuk mempercepat dan atau memperlancar proses dekomposisi sehingga seluruh bahan ini cepat terurai. Baik Bapak Ibu sekalian, nah di sini teman saya Clara Yanti Tondang sudah menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari jerami padi digunakan untuk menjadi kompos. Nah nanti kita akan kembalikan setelah umur 4 minggu ataupun usia 1 bulan ketika ini sudah bisa dipanen. Nah ini kurang lebih tadi lapisannya ada berapa? 4 ya, ada 4 lapisan dengan perkiraan 1 meter keseluruhan. Nah di sini tadi Clara Yanti Tondang sudah menggunakan aktivator dengan bonggol pisang. Nah, bonggol pisang ini sudah dibuat menjadi mol atau mikroorganisme lokal yang sudah difermentasi sekitar 2 minggu. Nah, selanjutnya bagaimana nih kelanjutannya? Untuk Bapak Syadri yang ada di Batubara, bagaimana proses pembuatan dari kompos Jerami padi. jerami padi? Oke, kita lanjut dengan Bapak Syadri Pulungan di Batubara untuk proses pembuatan kompos jerami padi menggunakan M4. Jangatum di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Tani. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Syadri Pulungan. Baik, di video kali ini saya ingin berterima kasih kepada rekan saya yang bernama Muhammad Alwi dan Clara Yanti, yang mana mereka telah melakukan demonstrasi pembuatan kompos dari jerami padi. Namun mereka menggunakan dengan aktivator yaitu mol. Baik, saya yang bernama Muhammad Syadri Pulungan ingin melakukan demonstrasi pembuatan pupuk jerami padi yang mana menggunakan aktivator yaitu dengan bahan 54. Adapun bahan yang dibutuhkan yaitu sediakan jerami padi sebanyak 20 kg, gula putih sebanyak 5 sendok, larutan M4 sebanyak 1 liter, sekam padi sebanyak 10 kg, dan yang terakhir yaitu dedak sebanyak 10 kg. Baik, untuk mengetahui bagaimana cara pembuatannya, ikuti video saya. Jangan kemana-mana, tetap pantau video saya kali ini. Langkah pertama yaitu masukkan larutan M4 ke dalam gula putih yang telah dicairkan. Kedua yaitu memasukkan jerami padi ke dalam tong yang telah disediakan. Masuki tahap ketiga yaitu memasukkan dedak ke dalam tong yang telah diisi dengan jerami. Tahap keempat yaitu masukkan sekam padi ke dalam wadah yang telah diisi dengan dedak dan jerami padi. Selanjutnya, basahi bahan yang telah dicampurkan dengan larutan M4 dan gula yang telah dicairkan. Kemudian yang terakhir, aduk larutan dengan campuran bahan yang telah dicampurkan hingga merata. Selama waktu fermentasi akan terjadi perubahan fisik dan kimiawi jerami. Suhu tumpukan jerami akan meningkat dengan cepat sehari atau 2 hari setelah inkubasi. Suhu akan terus meningkat selama beberapa minggu dan suhunya dapat mencapai 65-70 derajat Celcius. Pada saat suhu meningkat, mikroba akan dengan giat melakukan penguraian atau dekomposisi jerami. Akibat penguraian jerami, volume tumpukan jerami akan menyusut. Ciri kompos yang sudah jadi adalah suhunya tidak lagi panas, kemudian sudah berubah bentuk. Yang tadinya jerami-jerami cincang dan sekam padi akan berubah menjadi mirip tanah berwarna gelap dengan kadar air kurang lebih 20%. Dengan pupuk organik akan menyuburkan tanah, tanaman juga tahan terhadap serangan hama penyakit, produksinya lebih sehat dan tahan disimpan. Oleh karena itu, ayo terapkan pertanian berkelanjutan dengan menggunakan pupuk organik.